Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam banyak memberikan kalian petunjuk untuk raihan bahagia, untuk raihan cintamu, juga untuk kamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan di dunia ini sesuai dengan misi yang kamu bawa ketika kamu dilahirkan, ketika kamu turun di bumi kali ini ya. Nah, ini adalah tentang bagaimana sih perjalanan jiwamu, perkembangan jiwamu, pertumbuhan jiwamu, ya, yang nanti ngaruh ke spiritualitas kamu. Karena kalau spiritual itu kan tentang itu tuh ruh kita ya, ruh yang merupakan bagian dari kita yang bersifat keilahian, spiritual ya. Oke, kalau jiwa ya itu kan ada unsur-unsur di mana ada pikiran, emosi, perasaan yang menentukan nanti kedewasaan dan merujuk nanti ke langkah ketika laku kita. Nah, nanti itu tuh kan meresap ke spiritual kita, ke apa ya, ke diri kita yang seharusnya nih turun ke dunia ini level kita naik gitu loh. Gitu loh, please. Kita akan lihat ya bagaimana sih perkembangan jiwa kita yang akan nanti menentukan spiritualitas kita ya. Oke, aku siapkan 2 file. File 1 ini aku pakai dari The Light Seal Tarot. Edisinya mini pocket ya, ukuran kecil maksud aku. Nah, ini dari Jilly Tarot. Kalau kamu tertarik ke kristalnya, file 1 ini Angel Light ya, biru. Kalau file 2 yang Jilly Tarot ini pink opal. Oke, nanti aku akan pakai juga oracle dari The Soul Journey Oracle ya. Oke, juga mungkin akan dibantu dari The Divine Master Oracle ya. Oke. Nah, saya lagi ini tetap pembacaan umum jadi nggak mungkin akurat ya. 100% akurat nggak mungkin. Bagi kalian yang berminat personal reading, kamu boleh kirim pesan di nomor yang banyak lewat. Itu nomor WhatsApp. Kamu kirim pesan, jangan telepon karena nggak bakal diangkat ya. Nanti kamu akan dikasih alternatif untuk pakai voice call, voice note, atau video call. Yang paling praktis emang sebenarnya voice note, karena biasanya hari itu langsung ada hasilnya. Biasanya sih video call atau voice call yang kalau pas saat itu sama-sama ada waktu, bisa langsung loh. Ya kan aku nggak mau nunda-nunda membuat PR diri sendiri gitu loh. Dan bisa saja energi udah berubah ya kalau dibesokin atau baru minggu kemudian aku bacain. Oke, satu lagi aku kasih tahu terutama bagi yang baru. Nah, untuk timestampnya atau ini di menit keberapa, detik keberapa, ini di menit keberapa atau detik keberapa, ada di box deskripsi juga ya. Aku selalu cantumkan di situ. Oke, lovelies. Bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, kamu pause videonya. Aku akan mulai dari part 1 ya. Bye. Kalau part 1 tadi kamu pilih tarot dari The Light Seer ya. Sama kristalnya ini Angel Light ya. Oke, ini kita akan lihat mengenai perjalanan dan pertumbuhan jiwamu. Seperti itu ya. Tadi bagi kalian yang skip intro, coba perhatikan lagi ya, karena jiwa ini itu mewakili kehidupan ya, kasih sayang, kesadaran yang nanti itu juga mempengaruhi langkah dalam kehidupan ini. Dan itu nanti ngaruh ke spiritualitas kamu, di mana spiritual itu adalah lebih ke roh kita ya. Roh yang lebih sifatnya keilahian gitu. Oke, coba kita lihat ya untuk file 1 mengenai perkembangan dan pertumbuhan jiwamu. Bismillah ya. Loneliness, oke. Health, perseverance, oke. Coba aku minta satu lagi. Empati. Oh, oke. Sudah terlihat di sini ya bahwa penerbangan jiwamu ini dimulai dari suatu
apa ya, kalau aku lihat di sini sih kayak keberlanjutan dari suatu past life kalau aku lihat ya. Karena jiwa kita ini kalau hanya 1, 2, 3 kali kita sekolah itu kayak belum lulus deh ya. Jadi ini nyambung dari past life. Nah, makanya pembacaan tarot kadang-kadang emang nggak lepas dari past life ya, seperti itu. Nah, di sini aku selihat ya, untuk file 1, kamu kayak ada karma yang harus diselesaikan gitu. Karena di sini aku lihat bisa saja untuk file 1, kamu punya suatu sakit ya, kayak sakit yang sulit sembuh gitu pertamanya, karena di sini ada health. Maaf ya, seperti itu, ada sakit. Ada suatu ketidaksempurnaan. Bisa dimungkinkan seperti itu. Nggak usah jauh-jauh. Aku juga dulu gitu. Ya, sakit. Nah, bisa juga ini kamu punya, maaf ya, keluarga yang kayak nggak cocok sama kamu. Kalau orang Chinese tuh, Tionghoa tuh bilangnya ciong ya, gitu. Atau punya pasangan yang toksik. Ada loneliness di sini. Nah, itu tuh aku lihat kamu ada satu pembayaran karma. Tapi nggak usah takut ya. Kita berbuat sesuatu, baik, jelek, buruk, baik ya. Itu memang pembelajaran. Yang penting kita tumbuh lebih baik. Nah, aku lihat di sini ya, kamu pertumbuhannya ke arah yang lebih baik. Karena di sini ada perseverance, di mana kamu menyadari ya bahwa oh iya, kenapa gue sakit, oh kenapa gue kok kayak aku ini kayak ketemu orang-orang yang kayak malah menguras energi kamu, yang malah membuatmu terjatuh, malah kamu dihianati di kantor, mungkin sama beberapa anggota keluarga kamu nggak cocok, malah kayak jadi berantem ya, dan itu menguras energi kamu. Jadi di sini sepertinya kamu ini sebenarnya jiwa kamu seutuhnya itu orangnya tulus, itu kamu orangnya baik gitu ya. Bisa saja sakit atau kayak ketemu orang yang toksik, yang punya karmik ya, hubungan karmik sama kamu, itu memang bisa saja selain mau bayar karma juga untuk membuat kamu seperti aku lihat di sini tuh kamu kayak tumbuh kuat gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau kamu nge-gym gitu ya, kamu tuh setiap kali datang itu dikasih beban nambah. Nah, ada suatu bebannya di mana oh itu emang kemampuan puncak kamu. Nah, itu yang akan kamu dapatkan. Dan di sini aku lihat di empati ini, I'm open to seeing both sides of a situation. Jadi kamu malah selama ini mungkin kayak menyalahkan situasi, menyalahkan lingkungan, dan hanya melihat dari dirimu sendiri, tapi kemudian kamu bisa melihat dari beberapa sisi dari suatu situasi yang terjadi itu. Malah mungkin dari orang yang menyakitimu, orang yang kayak malah menyakiti kamu, kamu juga kayak punya empati malah. Oh, ternyata dulu dia lebih parah dari kamu. Ternyata dia masa kecilnya jauh lebih nggak bahagia dibanding kamu. Misalnya seperti itu. Tumbuh empati. Dan itu ya kalau aku lihat ya, sepertinya kamu akan menjadi satu jiwa yang penuh empati, jiwa yang penuh kasih sayang, jiwa yang bisa menjaga kamu, dan jiwa yang menjaga orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, ini sepertinya perkembanganmu nanti nyampe ke sini, atau memang kamu udah di sini. Kalau udah di sini, di empati ini, aku rasa kamu udah punya kemampuan empati. Punya kemampuan bisa merasakan empati orang. Mungkin ada yang lebih ya, bisa kayak feelingnya tuh kuat, misalnya claircognizant ya, kamu kayak males gitu ya pergi ke suatu tempat, ternyata di tempat itu kayak lagi ada yang nggak banjir misalnya, kayak gitu itu lovelies. Atau ada bakat-bakat spiritual, misal bisa melihat sesuatu yang orang lain belum tentu melihat, bisa melihat clairaudience, bisa mendengar sesuatu. Jadi kamu punya bakat-bakat
Bisa juga bakat ini yang untuk menyembuhkan, karena kamu sendiri pernah sakit. Kamu bisa saja punya bakat untuk menenangkan orang. Jadi misalnya kalau kamu pun bukan psikiater ya, tapi kamu punya bakat di mana bakat itu bisa menyembuhkan. Apa yang kamu katakan bisa membangkitkan semangat orang-orang yang pernah terjatuh seperti kamu gitu loh. Nah itu perkembangan jiwamu. Ya coba aku tarik di tarotnya ya Lovelies. Bismillah ya. Sorry aku agak bindeng ya suaranya. Dan pada suatu titik karena kamu pernah merasa kayak kesepian, kayak sendiri, justru kamu ya lebih suka sendiri nantinya. Tapi kamu tahu you are not alone. Ada semesta, ada malaikat penjaga, ada spirit guide. Di dunia fisik kamu ada sahabat, ada keluarga jiwa kamu. Gitu Lovelies. Ace of Pentacle, Queen of Wands, Page of Pentacle. Oke. Coba aku minta 2 lagi. Yes, thank you. Oke. Ya, kalau aku lihat sih ya perkembangan jiwamu dari tarot ini pun menjelaskan bahwa kamu pernah menderita suatu hal yang membuatmu sakit atau ada ketidaksempurnaan, tapi ketidaksempurnaan itu menurut mata manusia loh. Tuhan menciptakan setiap individu sempurna. Gitu Lovelies ya, ini ada 4 pedang. Ada 5 tongkat ya. Jadi sepertinya kamu dulu berjuang untuk kayak menunjukkan siapa sih kamu sebenarnya. Dan kamu ingin berbaur dengan memakai topeng gitu loh. Nggak apa-apa deh, nggak jadi diri sendiri, yang penting orang menerima. Tapi ada perkembangan di mana kamu menunjukkan diri sesungguhnya kamu, seperti digambarkan Queen of Wands. Dari dulu sepertinya kamu Page of Pentacle. Karena sebenarnya kamu punya kemampuan untuk menjadi lebih hebat dari orang-orang yang dulu malah pernah menjatuhkan kamu. Gitu. Dan pintu-pintu itu terbuka untukmu. Gitu Lovelies. Oke, sekarang aku tarik pesan ya dari Divine Master. Sebentar Lovelies. Kalau kalian ingin dibacain tentang satu topik ya, boleh ya kirim, tulis aja di ini di kolom komentar ya. Aku suka baca ya, tapi jarang emang ngebales, mohon maaf. Kalau sempat sih aku balas memang. Tapi aku jadi tahu, aku baca kok ya. Oke, bismillah ya Lovelies. Aku tarik dari The Divine Master. Pesan untukmu. Horus, Manifestation Vortex. Laksmana and Ganesh. Oke. Jadi pesannya adalah di sini tentang belief makes manifest, thought attract and create. Oke. Berarti perkembangan jiwamu ini ngaruh ke spiritualitas kamu, di mana kamu menjadi seorang manifestator ulung. Dan kamu menjadi orang yang pikirannya tuh positif. Ya, thoughts attract and create. Jadi pikiran kamu tuh menarik apa yang ingin kamu tarik. Manifestator ulung. Kalau di tarot tuh kamu the magician. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini Lakshmi and Ganesh. Prosperity vibration. You are attracting health, wealth, and happiness. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Kamu akan menarik ya. Bahwa semesta ini ya melalui energi ini mengatakan bahwa kamu akan menarik kesehatan, kebahagiaan, dan kekayaan. Karena aku lihat di sini ada 1 koin. Justru pintu-pintu keberkahan itu terbuka untukmu ketika kamu melampaui suatu batasan yang dulu kayak kamu harus lewati. Baik itu karmik, baik itu untuk perkembangan, ya. Dan kamu punya bakat spiritual, aku lihat ya. Kamu juga punya keberkahan materi, kesehatan, kebahagiaan. Makasih banyak ya sudah nonton File 1. Kasih love, kasih jempol. Bye. Halo, File 2. Tadi kamu pilih jilih tarot atau kristalnya.
pink opal ya. Oke, kita akan lihat mengenai perkembangan dan pertumbuhan jiwamu yang nanti tuh ngaruhnya ke spiritualitasmu juga ya. Oke. Bismillah ya, opal 2. Sudah ada yang keluar. Grief. Oke. Dimulai dari suatu kesedihan ya, di suatu kejatuhan. Oke, freedom. Oke. Ada, oh my god. Oke, satu lagi please. Untuk pal 2 ya. Ini paling aku pilih juga, lovely. Samaan kita ya. Purpose. Oke. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan pal 1 ya, lovely. Jadi kamu turun ke dunia nih sekarang ya. Saat ini juga ada terkait dengan past life yang ada belum selesai. Karena kita turun ke dunia ya, dunia ini, earth ini ya, bumi ini itu sekolah kehidupan. Nah, ada yang belum selesai nih, masih harus naik kamu. Atau memang di kehidupan masa lalu kamu kayak punya karma yang harus diselesaikan dengan orang-orang tertentu ya. Makanya sih ada grief, ada kesedihan, ada duka gitu loh. Ada duka yang kayak menyelimuti kamu gitu loh, kesedihan, kejatuhan ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi yang aku lihat juga di sini, nanti kamu itu akan terbebas dari rasa duka ini. Karena apa? Kamu kayak membebaskan diri sendiri. Jadi sepertinya ini bisa saja kamu nyambung dari pal 1 loh perjalanannya. Awalnya tuh dari pal 1 ke pal 2 nyambung gitu loh. Nah, kamu tuh kayak punya kebebasan. Kamu apa yang terjadi di sini? Kamu nggak terikat lagi dari dogma-dogma yang justru kayak membuat kamu sedih. Dogma-dogma, sorry ya, mungkin dogma-dogma agama. Yang kepercayaan. Yang mengikat kamu, yang membuatmu juga terjatuh. Sebenarnya membuatmu grief ini ya, sedih ini bisa banyak hal. Kebangkrutan, perceraian, putus, di ghosting, ya, dihianati. Nah, tapi freedom ini tuh entah gimana caranya kamu tuh kayak jadi kayak kalau aku lihat ya, banyak hal-hal ilmu-ilmu semesta yang datang ke kamu dan itu kayak membuat kamu terbebas dari dogma-dogma tersebut. Gitu. Saking kamu dulu depresi, ya kamu nyari kesembuhan, nyari healing di dirimu ini dengan cari gimana biar gua sembuh. Gitu. Walaupun mungkin pada saat itu kamu kayak, maaf ya, untuk beberapa kasus kayak suicidal gitu loh, kayak ingin udahan aja deh hidup, tapi kamu nggak menyerah. Dan disitulah kamu akhirnya mematahkan banyak dogma-dogma. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu kayak banyak berserah sama Tuhan. Gitu. Banyak berserah sama Tuhan ya. Dan apa yang terjadi juga, dengan gratitude ini kamu bersyukur, kamu jadi punya tujuan hidup nih, lovelies. Banyak tujuan hidup dan kamu menemukan misi jiwamu. Gitu. Dan dengan kamu menemukan purpose ya, tujuan hidupmu, kamu tuh tahu gitu tujuan hidupmu. Tapi sebelum itu aku lihat ya, di gratitude ini kamu tahu arti hadir dirimu. Kamu tahu arti hadir orang-orang di sekitarmu yang pernah membuatmu grief, sedih, terjatuh gitu. Jadi artinya juga di sini kamu menemukan diri sejati dirimu. Gitu. Kamu menemukan pencerahan. Di purpose ini emang kamu menemukan, ngerti, nyadar, terang beneran kamu mesti ngapain di dunia ini. Gitu loh. Mungkin juga di antara ini tuh kamu dibekali suatu bakat-bakat tertentu ya. Ya bakat ini bisa saja bakat spiritual, bisa saja bakat yang bisa membantu halayak banyak gitu loh ya. Bisa saja juga kepintaran kamu untuk kayak
intinya sih lebih membawa cahaya kembali ke bumi. Mungkin aja sini kamu jadi light worker gitu loh, pembawa cahaya kembali ke bumi yang mencerahkan orang-orang yang pernah tersesat seperti kamu, yang pernah terbelenggu suatu dogma-dogma tertentu yang salah gitu loh. Mungkin juga karena sekarang ini lagi bumi ini berkembang menjadi dari 3D, 4D ke 5D. Nah, di sini aku lihat kamu di 3D menuju 5D di sini kamu ke 4D-nya di sini nih, 4D-nya, 3D, 4D di sini 5D. Nah, di sini di purpose ini kamu bantu intinya sih orang-orang melalui apapun yang kamu lakukan, misalnya membersihkan lingkungan, misalnya punya animal shelter, misalnya kamu menjadi pencerah lah intinya. Dengan senimu, dengan hasil karyamu, dengan apapun yang kamu lakukan. Nah, di situ ya perkembangan jiwamu. Jadi kayak lebih mulia dan spiritualitasmu di sini menemukan makna gitu loh, lovelies. Oke, coba aku tarik di tarotnya ya, lovelies. Sebelum aku buka dia di Divine Master-nya ya, pesan untukmu. Jadi emang ya kalau aku lihat sih ini kayak nyambung dari pas 1 gitu loh. Oke. Ten of this wealth. Kamu menjadi kaya lahir dan batin kalau aku lihat ya. Sebelumnya ini the devil. Jadi banyak banget shadow work kamu yang harus kamu lakukan untuk mengerti makna hidup, untuk mencari diri sejati, untuk mengobati diri gitu loh. Karena apa? Kamu nanti di purpose ini tugasnya itu kayak ngebantu orang di shadow work mereka. Gitu. Untuk menerangkan jiwa-jiwa yang pernah tersesat. Yang pernah ada di kegelapan maksud aku. Ya bukan tersesat karena hal-hal misalnya negatif atau metafisika. Tapi lebih ke dark night of the soul mereka. Yang lagi mengalami suatu kebangkitan spiritual. Gitu. Tuh. Ada death. Menemukan pencerahan kalau aku lihat ya. Dan you gonna be strong. Ada strength di sini ya. Oke. Kamu menjadi orang yang kuat, teguh. Ada lambang infinity di sini. Unstoppable, unbreakable kamu. Kamu udah nggak bisa dipatahkan lagi, udah tidak bisa diberhentikan lagi gitu loh. Unstoppable, unbreakable gitu ya, lovelies. Coba sekarang aku tarik pesannya dari The Divine Master ya. Oke. Nah, di Prince of One ini ya, kalau aku lihat sih kamu nih kayak bangkit dari shadow work kamu yang kayak ngebelenggu kamu, yang menahan kamu di satu kegelapan. Kamu keluar dari kegelapan itu menemukan pintu-pintu pencerahan dan kamu mencerahkan orang nantinya. Dan kamu sepertinya diberkahi di materi, dijaga sama Tuhan. Entah gimana caranya semesta itu akan ngejaga kamu di ranah sana. Gitu lovelies. Bismillah ya, kita tarik pesan dari The Divine Master. Mary Magdalene, Sacred Vessel, you are the answer, be guided to your purpose. Banget nyambung ya. Purpose, tujuan hidupmu. Kalau aku lihat di sini, berarti katanya kamulah jawabannya. Kamu akan membantu membawa cahaya kembali ke bumi, menerangkan orang-orang yang berada di dark night of the soul, karena kamu pernah melewati itu. Be guided to your purpose. Kamu akan dijaga juga untuk menuju ke apa sih tujuan dan misi hidupmu. Gitu lovelies. Oke, satu lagi ya. Jesus. Sorry. Acts of service ya. Seperti juga Jesus ya. Ketika kamu melayani, semesta akan melayani kamu. Oh my God, aku sampai merinding. Ketika kamu melayani, membuat cahaya ke bumi, cahaya akan selalu berada untuk menerangi kamu. Gitu ya lovelies. Makasih banyak ya. Doa terbaik untuk kalian. I love you. Bener-bener I love you. Gitu loh ya. Kamu membawa kebaikan ke bumi. Aku sebenarnya pengen tahu siapa aja yang pilih PAL 2 ini ya. Oke, makasih banyak sudah nonton. Kasih like, kasih jempol, bye.